Baik semuanya, kita berjumpa lagi di pembelajaran tentang bagaimana kita bisa membuat aplikasi game menggunakan software Unity 3D. Nah, teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahaskan, tentunya masih melanjutkan ya tentang fundamental penulisan kode program menggunakan C# pada Unity 3D. Nah, hanya saja kali ini kita akan memfokuskan sub pembahasan kita tentang conditional statement ya, atau biasa sering disebut if then gitu ya, atau if then else. Nah, tergantung pada permasalahan yang kita hadapi, nanti bisa menggunakan if then atau if then else dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita uh, secara lebih teknis membahas tentang konsep conditional statement if then pada lab Unity kita, ada baiknya kita sedikit mereview apa yang sudah kita pernah dapatkan tentang materi ini juga ya, conditional statement if then pada mata kuliah pemrograman atau ya mata kuliah pemrograman dasar atau mata kuliah pemrograman lanjut, bahkan mata kuliah lain yang mengandung konten pemrograman ya seperti web atau Android gitu. Pasti hal seperti ini sudah pernah kita dapatkan gitu ya. Jadi dalam konteks kali ini kita hanya ingin mereview sedikit lalu penerapannya dalam game itu seperti apa sih gitu ya. Oke, kita langsung coba buka Unity-nya. Nah, ini teman-teman, eh di sini kita mendapati sebuah eh, scene pada Unity 3D kita. Ada tiga buah vehicle atau kendaraan ya. Yang ini adalah sedan, lalu yang sebelah sini itu mobil sport, lalu sebelah sini lagi adalah mobil klasik gitu ya. Ini mobil klasik ya. Nah, kita akan coba menerapkan konsep conditional dalam pemilihan mobil ini. Misalkan kita berarti saat ini dihadapkan pada sebuah kondisi ya. Conditional statement itu berarti kan kita dihadapkan pada sebuah kondisi di mana kita harus memilih gitu ya. Nah, ini juga sama. Kita dihadapkan pada sebuah kondisi di mana kita harus memilih dari tiga buah pilihan. Apakah itu pilihan mobil A, yaitu mobil sedan, ataukah pilihan mobil B, mobil sport, atau mobil klasik seperti ini. Nah, apapun yang kita pilih pada akhirnya gitu ya, apakah itu mobil satu, mobil 2 atau mobil 3, itu pasti ada konsekuensinya ya. Konsekuensinya bisa bermacam-macam, misalkan menimbulkan perbedaan kecepatan. Itu yang paling mudah ya. Tentu mobil sport ini memiliki kecepatan yang paling tinggi dibandingkan dengan mobil-mobil yang lainnya, seperti mobil sedan maupun mobil apa teman-teman? Mobil eh, klasik ini gitu ya. Nah, jadi itulah konsep conditional statement ya pada contoh kali ini, yaitu bagaimana kita bisa memilih dari beberapa opsi yang kita miliki dan beberapa opsi dan hasil dan berdasarkan pilihan yang kita tentukan itu bagaimana bisa menimbulkan aksi yang berbeda gitu ya. Memberikan aksi yang spesifik pada pilihan yang kita tentukan. Kalau kita memilih mobil sport, maka yang dijalankan mobil sport, bukan mobil sedan. Dan juga kecepatannya paling tinggi. Kalau yang dipilih mobil sedan, maka yang dijalankan mobil sedan dengan kecepatan yang misalkan kecepatan normal. Dan begitupun jika yang dipilih adalah mobil klasik, maka yang dijalankan mobil klasik bukan mobil yang lain ya, dengan kecepatan yang rendah. Nah, ini kan berarti ada sebuah conditional statement eh, yang harus kita tangani ya, dan eh,
Dan cara penanganannya pun itu harus sesuai dengan standar dari sintaks kode program yang ditetap yang ada pada C Sharp ya. Karena biasanya satu bahasa pemrograman dan bahasa pemrograman yang lain tuh ada sedikit perbedaan ya bagaimana mengimplementasikan conditional statement ini ya. Nah, itu yang akan kita coba terapkan. Nah, hasilnya nanti seperti ini teman-teman. Lab kita tuh akan seperti ini ya. Kita akan membuat sebuah script lalu kita letakkan pada main kamera dan uh, conditional statementnya seperti ini. Sorry, di sini kita bisa mendapatkan sebuah uh, bukan sebuah ya, ada tiga opsi ya. Jadi conditionalnya itu tiga opsi. Kita memiliki 3 pilihan. Apakah mobil sport, mobil sedan, ataupun mobil klasik. Dari 3 pilihan itu, misalkan kita memilih mobil sport, maka kita harus membuatkan kode program yang sesuai jika yang terpilih adalah mobil sport, yaitu yang dijalankan mobil sport dan dengan kecepatan yang tinggi. Kita jalankan ya sekarang. Seharusnya nanti yang jalan mobil sportnya dan kecepatannya tinggi gitu ya. Nah, itu ya. Saya ulangi lagi nih, coba saya putar dulu ya biar terlihat. Nah, itu. Nah, tetapi jika yang dipilih adalah mobil sedan, maka yang dijalankan juga harus mobil sedan dengan kecepatan yang lebih rendah dibandingkan mobil sport tadi. Nah, itu ya. Dan yang terakhir, jika yang dipilih adalah mobil klasik, maka yang dijalankan adalah mobil klasik dengan kecepatan yang rendah. Nah, itu ya. Nah, tadi saya mengatakan jika bla 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 maka bla 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 gitu ya. Jika yang dipilih adalah mobil sport, maka kan ada maka gitu ya. Maka yang dijalankan adalah mobil sport dengan kecepatan misalkan kecepatan tinggi gitu ya. Nah, hal yang sama itu bahasa yang saya sampaikan tadi itu bisa kita terapkan dalam konsep bahasa pemrograman if then. Jadi jika itu kan kita ganti dengan if, maka itu kita ganti dengan then ya teman-teman. Nah, mari kita lihat sintaksnya seperti apa. Nah, ini berikut di bawah ini adalah format sintaks penggunaan if dan else dalam sebuah conditional statement. Jadi, if kondisi jika kondisi terpenuhi, maka yang dijalankan adalah serangkaian statement yang ada di bawahnya sini, ya. Dan dalam contoh tadi, berarti kita bisa membuatnya seperti ini. If mobil sedan terpilih, atau if mobil terpilih adalah sedan, atau if mobil terpilih adalah sport, then-nya itu adalah segala sesuatu yang ada di sini yang akan dijadikan aksinya. Berarti then-nya apa? Jalankan mobil sport dengan kecepatan 250 km per jam misalkan. Tetapi else itu berarti selain itu, jika yang terpilih adalah mobil sedan, maka then-nya pun akan berubah. Maka yang dijalankan adalah mobil sedan dengan kecepatan misalkan 120 km per jam. Dan else di bawah sini teman-teman, tanpa if, itu artinya jika kondisi-kondisi yang di atas ini tidak ada satupun yang memenuhi. Jadi yang dipilih bukan sport dan bukan juga mobil sedan. Jadi selain itu tidak ada pilihan lain selain itu adalah mobil klasik kan. Jadi jika pada akhirnya tidak ada pilihan yang lain, maka kita bisa dengan mudah menggunakan else saja. Ya.
Nah, maka di sini yang dijalankan adalah mobil klasik dengan kecepatan misalkan 60 km per jam. Nah, inilah eh, format dasar atau format sintaks menggunakan if dan else dalam bahasa pemrograman C Sharp ya teman-teman. Jadi eh, itu yang akan kita coba terapkan. Ya. Nah, mari kita lihat kodenya seperti apa. Nah, kode programnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Ya, if car adalah sport ya, jika my car adalah sport, maka yang dijalankan adalah eh, mobil sport dengan kecepatan sekian. Yang paling tinggi. Kalau kita bandingkan dengan mobil yang lainnya, sedan ini lebih rendah ya kecepatannya. Apalagi yang klasik ini. Jadi di sini ada perbedaan statement tergantung dari apa yang dipilih. Nah, itulah konsep conditional statement. Nah, inilah akan coba kita terapkan dalam uh, pemrograman lab kita yang menggunakan Unity 3D. Oleh karena itu, mari kita sekarang mulai dengan membuat project baru, ya. Silakan teman-teman membuat project baru dengan nama apapun. Uh, Setelah itu kita akan lakukan langkah-langkah praktikumnya bersama-sama. Oke. Oke, langsung saja kita akan membuat project baru di sini teman-teman. File, new project. Lalu kita akan tentukan di mana letak project kita ya. Di sini kita beri nama conditional gitu ya. Conditional state. Ini video. Nah, jangan lupa opsi kita pada pilihan 3D itu. Lalu kita tekan create. Oke, project barunya uh, sudah terbuat gitu ya, dan kita akan mempersiapkan platform ataupun lantai gitu ya, yang nantinya akan menjadi landasan atau platform di mana letak-letak mobil tadi akan kita letakkan gitu ya. Nah, seperti biasa saya akan menggunakan 3D object, lalu cube, lalu kita beri nama floor. Dan agar bentuknya menyerupai floor, tentu kita harus sedikit melakukan pengaturan pada properti atau parameter scale ya, agar kita memiliki bentuk cube yang kurang lebih mirip dengan floor gitu ya. Di sini saya menggunakan nilai 100 pada koordinat X dan 100 pada koordinat Z dan tetap 1 pada koordinat Y. Nah, berikutnya tentu yang harus kita siapkan adalah mobil-mobilnya itu ya. Dan mobilnya itu seperti biasa sambil mereview tentang apa yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya, kita bisa menggunakan mendapatkan dengan mudah pada Asset Store gitu ya. Nah, silakan teman-teman buka Asset Store-nya. Lalu kita akan mencari mobil yang akan kita gunakan pada praktikum lab kita. Ya, saya menggunakan kata kunci car. Lalu di sini akan saya filter yaitu 3D object. Kalau saya menggunakan pricingnya yang free. Dan saya menggunakan Unity 3D 2019. Nah, tolong pada opsi Unity version ini teman-teman sesuaikan ya dengan versi Unity yang teman-teman miliki ya. Jadi teman-teman harus cek dulu tuh Unity yang digunakan versi berapa ya. Baru nanti teman-teman bisa menentukan opsinya gitu ya. Oke, nah langsung saja di sini kita akan memilih beberapa mobil ya.
Hmm, nah ini yang pertama ya. Kita klik saja. Lalu kita import. Kita pilih semua aja ya teman-teman. Import. Nah, satu mobil sudah kita import. Lalu kita cari yang lain. Untuk mobil sedannya ya berarti ya sekarang yang ini aja deh. Nah, itu ada mobil sedan yang bisa kita gunakan. Kita import juga teman-teman. All import. Nah, dua mobil sudah kita import. Atau bukan dua mobil sebenarnya dua aset gitu ya. Di setiap aset tuh biasanya lebih dari satu mobil gitu ya. Satu lagi mobil klasik. Mobil klasik mana ya? Oh, ada ya. Nah, ini dia mobil klasiknya teman-teman. Import lagi. All kita pilih semuanya lalu kita import. Oke, setelah itu kita minimize kembali tab asset store-nya dan kita kembali ke scene view. Nah, di sini kita bisa melihat ya beberapa aset yang sudah kita import tadi, teman-teman. Nah, kita akan importkan satu persatu, kita letakkan di atas floor gitu ya. Mari kita lihat yang pertama ini, Em, sport car ya. Ini yang klasik ya. Oke, kita tambahkan yang klasik. Lalu em, ini yang sportnya. Oke. Satu lagi. Nah ini. Oke, seperti itu. Nah, lalu kita akan rename di bagian sini teman-teman ya. Yang ini akan kita rename menjadi sport. Oke. Ini coba kita sandingkan gini ya biar kita bisa melihat orientasinya. Kalau yang ini kita beri nama sedan. Dan untuk yang ini klasik ya. Cuma kok dia menghadapnya ke arah yang berbeda ya. Oke, kita akalin aja, kita putar. Tapi sebelum kita putar, kita tambahkan dulu box collider atau kubus maksud saya ya. Lalu kita tentukan, kita beri scale gitu ya, kita scale untuk menentukan besarnya seberapa gitu. Di sini tiga ya, di sini tiga juga.
lihat dari sisi atas, teman-teman. Lalu kita tinggikan sedikit. Oh, kebanyakan. Nah, ini seperti sudah cukup ya. Oke. Nah, lalu cube ini kita beri nama klasik. Nah, lalu mobil ini kita tarik, masukkan ke dalam box klasik gitu ya, ke kontainernya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ya. Dan lalu kita putar berapa derajat jadi putarannya itu agar dia menghadap ke seperti yang lainnya. Berarti 180 ya. Ketikan di situ 180. Nah, sekarang mobilnya sudah menghadap ke sana ya. Oh, sorry, bukan seperti itu. Ini yang di dalam ya. Jadi yang diputar yang dalam, bagian dalam ya. Mohon maaf. Ulangi lagi, dalam keadaan masih menghadap ke arah yang berlawanan, klik bagian dalamnya sini, lalu kita putar 180. Nah, sehingga kalau kita lihat eh boxnya ya, dia tetap ke depan gitu ya. Dan lalu mesh renderernya kita uncheck sehingga dia tidak terlihat gitu ya. Nah, oke, sekarang kita sudah memiliki 3 buah eh, kendaraan atau mobil yang siap kita jadikan kasus dalam sebuah pemrograman di C# bagaimana kita melakukan proses pemilihan mobil menggunakan conditional statement ya. Oke, ini ada baiknya kita simpan ya pekerjaan kita biar tidak hilang. File save as gitu ya. Nah, scene masuk ke dalam scene lalu kita buat di sini namanya scene 1. Berikutnya teman-teman, kita akan menambahkan 1 buah script ya. 1 buah script. Ini saya rapikan dulu ya. Nah, kita akan menambahkan 1 buah script. Dan script itu akan kita letakkan dalam folder bernama script juga. Jadi di sini saya akan membuat sebuah folder baru, create folder. Saya beri nama scripts. Lalu script yang akan kita buat di sini adalah namanya apa ya? Race gitu. Jadi klik kanan di folder script ini, klik kanan lalu create C# race. Ya. Nah, ini saya sudah menciptakan 1 buah script bernama race. Oh ya, teman-teman, jika teman-teman melihat seperti yang saya dapatkan di sini muncul error ya di bagian konsol gitu ya. Nah, ini error yang sebenarnya bukan bukan error yang perlu kita apa namanya? Kita khawatirkan karena ini errornya bukan error yang sebenarnya, tinggal kita tekan tombol clear saja ya. Saya nggak tahu kenapa ya setiap membuat script suka muncul error gitu ya. Tapi kalau di clear hilang errornya gitu ya. Mungkin bugs atau apa saya kurang paham. Tapi yang jelas, seperti yang sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya, jika kita mendapatkan error, coba klik dulu bagian clear-nya. Jika itu bisa hilang, maka kita tidak perlu khawatir tentang error tersebut ya. Oke, ya dan eh kita akan buka scriptnya teman-teman dengan mendouble klik file script tadi ya. Jadi tulisannya itu kita double klik. Nah, sebelum lebih jauh kita menuliskan kode program di sini, ada beberapa hal yang perlu kita
pastikan terlebih dahulu ya bahwa tidak ada sesuatu yang apa ya, bisa kita anggap kesalahan ya. Karena ini biasa terjadi ketika kita baru saja atau ketika kita baru mempelajari pemrograman di Unity 3D ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pastikan terlebih dahulu bahwa semuanya berjalan dengan benar. Yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa nama kelas, ini kan kelas lalu ada namanya gitu ya. Kita pastikan nama kelasnya itu sesuai dengan nama file yang kita buat. Tadi kan kita membuatnya dengan nama race gitu ya. Maka di sini pun harus race, teman-teman. Jika tidak, maka teman-teman harus merubahnya. Harus sama persis. Besar, kecil, hurufnya juga harus sama persis. Dan biasanya itu terjadi ketika kita membuat script, misalkan seperti ini nih ya. Biasanya hal itu terjadi kayak gini. Klik kanan, lalu saya membuat script misalkan C# gitu ya. Saya belum sempat mengganti namanya, tapi saya tidak sengaja melakukan klik pada mouse di sembarang tempat gitu, akhirnya Unity menganggapnya namanya adalah ini, yaitu new behavior script. Jadi sesuai dengan defaultnya. Karena saya tidak mau gitu ya, maka saya ubah misalkan dengan nama MyScript ya. Nah, tetapi ketika ini dibuka teman-teman, nah namanya masih new behavior script. Itu karena dia akan membuat nama kelas itu sesuai dengan nama pertama yang kita buat. Nah, nama pertama yang kita buat kan tadi new behavior script ya, karena kita tidak langsung merename gitu. Nah, ketika merename-nya belakangan, maka ini tidak otomatis sesuai. Oleh karena itu, kita harus merename secara manual menjadi my script. Itu tidak masalah gitu ya. Ya, itu jika teman-teman mendapatkan hal seperti itu tentunya. Tapi kalau tidak ya sudah ya. Nah, ini bisa kita close my scriptnya. Ya, ini saya hapus aja karena itu tadi cuma contoh aja, nggak saya pakai gitu ya. Nah, kita kembali ke script trace kita. Nah, sekarang teman-teman, mulai dah kita belajar berpikir logik ya. Bagaimana kita bisa menerapkan sebuah kasus ya, dan bukan menerapkan ya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dalam sebuah kasus gitu ya. Terus kita implementasikan dalam bentuk pemrograman dalam sebuah aplikasi game. Oh, dalam contoh ini kan berarti kasus yang kita hadapi seperti yang sudah dibahas ini ya. Kasusnya adalah bagaimana kita bisa membuat game sederhana yang ketika yaitu game yang bisa memvisualisasikan proses pemilihan mobil gitu kan ya. Setiap mobil yang terpilih itulah yang akan dijalankan dengan kecepatan tertentu ya. Dan setiap mobil dan yang lainnya itu memiliki kecepatan yang berbeda. Itu kasus kita. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengimplementasikan kasus itu dalam pemrograman gitu. Nah, kita berpikir seperti ini ya. Langkah pertama yang perlu kita pikirkan adalah variabel-variabel apa saja sih yang harus kita deklarasikan, mungkin itu ya awalnya gitu. Karena kan seperti yang sudah dijelaskan di awal di video-video sebelumnya, ketika kita ingin mengakses objek ya, objek tersebut harus kita buatkan referensinya dalam sebuah variabel kan gitu ya. Selain itu juga ketika kita mau memiliki sebuah nilai yang bisa berubah-berubah, maka kita juga harus simpan nilai tersebut dalam sebuah variabel. Nah, jadi minimal dalam kasus kita butuh dua variabel, teman-teman. Satu variabel itu untuk mereferensi dengan si mobilnya, gitu kan ya. Dan variabel yang lain adalah untuk menyimpan nilai kecepatannya. Oke, langsung saja kalau gitu kita langsung deklarasikan dua buah variabel yang baru saja tadi kita bicarakan ya. Bagaimana, masih ingat
mendeklarasikan variabel, pertama tentukan dulu level aksesnya kan. Nah, sekarang level aksesnya kita buat private aja dulu ya. Lalu kita akan mendeklarasikan variabel apa nih yang pertama, yaitu variabel yang mereferensi dengan objek gitu ya. Nah, berarti tipe datanya adalah game object. Oke, lalu nama variabelnya yaitu mobil ya. Jadi di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel bernama apa? Mobil. Tipe datanya adalah game object ya. Ya karena variabel ini akan kita isi dengan yang akan mereferensi ke salah satu objek-objek ini kan, dan objek-objek ini adalah game object ya. Dia bukan float, bukan integer ya, karena dia bukan angka, dia objek gitu. Nah, berikutnya yang akan kita deklarasikan berikutnya adalah variabel apa? Kecepatan. Kecepatan itu datanya apa teman-teman? Float ya. Ini adalah kecepatan atau teman-teman bisa menggunakan speed dan lain sebagainya ya. Namanya boleh berubah, berbeda gitu. Yang penting nama itu menjelaskan sebuah nilai yang akan dimasukkan ke dalamnya gitu ya. Jangan sampai bikin namanya di sini XYZ gitu. Kan kurang kurang mengandung arti gitu ya. Nah, setelah kita eh, mendeklarasikan variabel, tentu variabelnya akan kita manfaatkan agar kita bisa eh, mengimplementasikan apa yang menjadi kasus atau permasalahan dalam praktikum kali ini, gitu ya. Nah, dalam praktikum kali ini kan kita sedang membahas tentang conditional statement, ya kan? Nah, sehingga em, kita akan memanfaatkan variabel-variabel tersebut tentunya dalam conditional statement. Nah, langsung saja ke proses conditional statement-nya ya. Jadi kan teman-teman bisa lihat di modul ya. Nah, ini format dasar conditional statement-nya yang sudah tersedia di modul. Yaitu kita ketikkan dulu kata kuncinya if. Ya, ketikkan kata kuncinya if. Lalu diiringi dengan kondisinya. Ya, jika misalkan mobil gitu kan ya. Nah, kita tentukan variabel apa yang menjadi eh, penentu gitu. Tentu yang menentukan sebuah aksi itu berdasarkan mobil kan gitu ya. Jadi kecepatan akan ditentukan dengan mobil yang dipilih gitu. Bukan mobil ditentukan berdasarkan kecepatan gitu kan. Tentu kecepatan dulu apa mobil dulu yang harus ditentukan. Yang menjadi acuan eh, untuk menentukan kecepatan berarti kan jenis mobilnya ya. Berarti yang harus kita lakukan di sini, jika mobil adalah sedan, apa jika kecepatan adalah 20? Tentu adalah mobilnya. Jika mobil kan gitu ya. Jika mobil sama dengan misalkan ya, ini hanya sekedar untuk penjelasan dulu, sedan gitu ya. Tuh,
Maka nanti di sini baru kecepatan misalkan 120 gitu ya. Bukan dibalik, bukan jika kecepatan 120 maka mobil adalah sedan. Karena yang kita pilih itu mobilnya, bukan kecepatannya. Kecepatan akan menyesuaikan dengan mobil yang dipilih. Oke, kita langsung lanjutkan saja ya. Nah, teman-teman, kita akan melakukan proses pengecekan kondisi berdasarkan karakter string gitu ya. Ada string sedan, ada string itu teks ya. Sedan, ada string apa lagi? Tadi klasik dan string mobil sport gitu ya. Nah, sedangkan eh variabel mobil itu tipe datanya bukan string, yaitu game object. Karena mobil yang kita variabel mobil di sini itu kita maksudkan untuk mereferensi dengan objeknya, bukan dengan namanya. Nah, sehingga teman-teman, kita akan membuat satu buah variabel lagi di sini, private, itu string, nama mobil. Nah, berarti yang di sini adalah nama mobilnya, teman-teman. Nah, gitu ya. Kita buat dari mulai yang paling cepat, yaitu sport. Nah, jika nama mobilnya adalah sport, maka mobilnya, ya, jadi mobilnya itu adalah mobil sport yang kita pilih. Berarti game object dot find sport dan kecepatannya 1,5 F. Oke, mari kita jelaskan dulu ya di sini ya. Nah, jika nama mobilnya adalah sport, maka carilah game object dengan nama sport. Maksudnya gitu. Ya. Jika nama mobilnya adalah sport, maka tentu carilah game object dengan nama sport dan atur kecepatannya menjadi 1,5 F gitu ya. Lalu kita tambahkan lagi kondisi-kondisi yang lainnya, else if gitu ya. Jika nama mobil sama dengan sedan, maka ini pun sama ya. Jadi mungkin akan lebih cepat jika kita copy paste aja. Ya dalam pemrograman tuh copy paste boleh-boleh aja teman-teman. Selama kita paham apa yang kita copy paste kan ya. Karena itu akan membantu pekerjaan kita menjadi lebih cepat gitu ya. Tapi sekali lagi selama kita paham dengan apa yang kita copy paste kan ya. Maka di sini adalah sedan dan kecepatannya tentu lebih rendah. Koma 3 mungkin ya. Ini mungkin satu aja. Dan else. Nah ini cukup dengan else saja. Kenapa nggak harus else if? Ya karena kita tidak punya pilihan lain selain pilihan yang terakhir yaitu mobil klasik gitu ya. Kecuali kalau masih ada dua mobil, masih ada dua mobil lagi berarti else if baru setelah itu else gitu ya. Tapi ketika tinggal satu pilihan itu kita bisa menggunakan else. Karena jika dua di atasnya tidak terpilih, udah otomatis yang tereksekusi adalah bagian yang terakhir ini, ya. Ini 0,05 mungkin. Nah, mari kita jelaskan baris program ini, teman-teman. Jika nama mobil adalah sport, maka yang dieksekusi adalah seluruh statement yang ada di dalam blok ini. Jadi,
blok kurung kurawal buka sampai kurung kurawal tutup ini adalah milik if yang pertama. Jadi jika kondisi ini terpenuhi, maka yang akan dieksekusi dua baris program ini dan selebihnya ini akan diabaikan. Ya. Namun, ketika ini tidak terpenuhi, ternyata yang dipilih itu bukan sport misalkan, sedan gitu. Maka jika nama mobil sport, oh bukan sport, berarti dia dilewat ini. Karena mobilnya yang dipilih bukan sport, ternyata sedan. Nah, ketika dia mendapatkan nilai yang sesuai, maka yang akan dieksekusi adalah yang ini. Mulai dari kurung kurawal buka sampai kurung kurawal tutup juga, dan akhirnya yang di bawahnya diabaikan. Dan seterusnya ya, jika kedua-duanya tidak terpenuhi, maka tidak ada pilihan terakhir, yang ini yang pasti akan dijalankan atau dieksekusi. Gitu. Nah, sekarang eh, kita simpan save file save all gitu ya. Sengaja ini tidak saya selesaikan dulu agar kita bisa secara bertahap tahu apa kekurangan-kekurangannya. Ini kan kita baru mengimplementasikan conditional if statement-nya ya. Nah, lalu kita sekarang lihat di programnya di sini gitu ya. Lalu kita jalankan. Apa yang terjadi teman-teman? Sudah nggak ada error ya, tapi nggak jalan ya. Error sih nggak ada ya, cuma mobilnya nggak ada yang jalan gitu. Kenapa? Karena script yang kita buat, script bernama race ini belum menjadi komponen dari game object yang kita miliki. Ya, jadi di awal sudah kita sampaikan bahwa sebuah script adalah komponen. Ya, dia tidak akan pernah dieksekusi jika dia tidak menjadi komponen dari sebuah game object. Nah, script yang kita miliki di sini masih terletak sebagai aset ya, tapi dia belum menjadi komponen game object manapun. Sehingga yang harus kita lakukan adalah menjadikan agar script ini menjadi komponen di salah satu game object yang kita miliki. Sekarang kita tinggal tentukan script kita akan menjadi komponen di game object yang mana? Di game object main kamera kah? Di game object sedan kah? Di game object sport kah? Di game object directional light kah? Di game object floor kah? Atau klasik gitu ya. Karena ini objek-objek yang kita miliki gitu ya. Nah, misalkan eh kita ingin meletakkannya di salah satu mobil ini, boleh nggak? Ya boleh aja, cuma menjadi kurang relevannya adalah karena script ini tidak secara spesifik hanya bekerja untuk mobil sport. Karena di dalamnya ada juga mobil klasik, kan di dalam scriptnya tadi ada mobil klasik juga, ada mobil sedan juga gitu. Eh Sehingga kalau kita letakkan di salah satu mobil yang kita miliki itu kurang pas gitu ya. Jadi lebih baik kita letakkan di luar objek mobil-mobil tersebut. Nah, dalam contoh kali ini kita akan letakkan di main kamera. Oke. Klik main kameranya jadinya teman-teman, klik main kameranya. Lalu kita pilih di sini add komponen ya, lalu ketikkan di sini race. Nah, ini kita klik. Sekarang race sudah menjadi komponen dari game object main kamera. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat nih ya bahwa game object main kamera sudah memiliki komponen bernama race. Nah, sekarang kita compile. Apakah sudah berjalan? Belum. Ya, belum berjalan. Tetapi bisa dipastikan bahwa race sudah menjadi komponen dari main kamera. Buktinya mana? Nah, sekarang kita coba ketikkan kode program uh, debug gitu ya. Debug.log. Ini dari void start. Kita simpan ya teman-teman. Seharusnya nanti teks ini muncul di konsol kita dari void start. Kita lihat di bagian konsol ini seharusnya muncul dari void startnya. Nah tuh, dari void start. Artinya script race kita itu sudah dieksekusi sebenarnya teman-teman. Buktinya ini muncul di tulisan dari void start.
Tetapi memang betul mobilnya belum ada yang bergerak, ya, mobilnya belum ada yang bergerak. Itu kenapa? Ya. Padahal kan kita sudah membuatkan conditional statement seperti ini ya. Setiap mobil sudah kita buatkan pemilihannya. Kok mobilnya nggak ada yang jalan gitu. Nah teman-teman, apa yang kita lakukan di sini, kita baru eh, menuliskan jika nama mobil itu sport, maka mobil yang dimaksud adalah mobil sport dengan kecepatan sekian. Jika nama mobilnya adalah sedan, mobil yang dimaksud adalah mobil sedan dan seterusnya gitu. Tetapi di sini belum terlihat secara spesifik mobil yang dipilih itu apa kan, belum ada. Ya. Nah, sehingga kita harus lakukan proses inisialisasi. Nah, ini saya hapus ya. Boleh, boleh teman-teman hapus atau dinonaktifkan dengan tanda seperti ini. Jadikan komen. Nah, teman-teman tuliskan di sini nama mobil sama dengan sport misalkan. Jadi kita memberikan nilai pada variabel nama mobil adalah sport. Agar ketika dia mengecek nama mobil, dia bisa tahu bahwa nama mobil itu sport atau bukan gitu, atau sedan atau bukan gitu. Karena dia selama ini nama mobil belum ada nilainya gitu kan ya. Selama ini kan nama mobil belum ada nilainya itu. Nama mobil belum ada nilainya. Kita belum pernah memberikan nilai pada nama mobil. Di sini bukan pemberian nilai, ini adalah pengecekan kondisi. Dan ini barulah di sini kita memberikan nilai. Nah, sekarang kita jalanin. Simpan lagi, lalu kita jalankan. Apakah mobilnya sudah ada yang bergerak? Belum, teman-teman. Belum. Walaupun kita sudah memberikan nilai pada nama mobil, tapi belum ada mobil yang bergerak. Atau mungkin teman-teman ada yang berpikiran, jangan-jangan itu if dan else-nya tidak berfungsi dengan benar. Ya, bisa saja tidak penulisan if dan else-nya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, kita cek sekarang ya. Debug.log-nya kita letakkan di sini. Ini yang terpilih gitu ya. Yang terpilih mobil sport. Nah, lalu ini kita letakkan di bawah. Yang terpilih adalah mobil sedan. Lalu yang bawah lagi yang terpilih adalah mobil klasik. Kita simpan. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa if dan else kita sudah berfungsi. Nah, jika nama mobilnya adalah sport, maka seharusnya muncul yang mana, teman-teman? Ini atau yang bawahnya? Seharusnya ini kan? Karena nama mobil kita adalah sport. Seharusnya yang muncul adalah yang terpilih mobil sport. Mari kita lihat. Nah, itu yang terpilih adalah mobil sport. Berarti benar dong, if dan else-nya sudah berfungsi dengan benar. Atau kita coba dengan contoh yang lain, sedan gitu ya. Nah, di sini pun harusnya sekarang berubah. Yang terpilih adalah mobil sedan. Begitupun kalau kita ganti klasik. Sini yang terpilih adalah mobil. Yang terpilih adalah mobil klasik ya. Oke, sekarang kita sudah bisa memastikan bahwa if dan else sudah bekerja. Nyatanya teks yang muncul sudah sesuai gitu ya. Tetapi kok mobilnya nggak jalan? Nah, itu permasalahannya. Nah, mobil yang nggak jalan itu teman-teman, karena kita memang belum menambahkan skrip pergerakan. Di tutorial-tutorial sebelumnya kita sudah mempelajari untuk menggerakkan sebuah objek kita bisa menggunakan apa? Perintah transform translate. Nah, di sinilah saatnya kita menambahkan perintah transform translate. Di mana teman-teman? Pergerakan itu selalu kita implementasikan di bagian void
update. Ya ingat ya, pergerakan itu akan selalu kita implementasikan di void update, bukan di void start. Jadi kita tambahkan di sini transform dot translate. Transform translate itu memiliki 3 buah parameter x, y, dan z. Dan kita tinggal tentukan saja mobil-mobil kita ini mau bergerak di sumbu apa. Ya. Tentu kita ingin mobilnya bergerak di sumbu Z ya. Nah itu sumbu Z ke arah depan. Berarti yang lainnya kita beri nilai 0 dan Z-nya kita beri nilai kecepatan ya, agar dia akan bergerak sebesar nilai kecepatan yang kita tentukan. Kita simpan teman-teman. Seharusnya saat ini kalau lagi dijalankan mobilnya sudah bisa kita lihat pergerakannya. Mari kita lihat. Oh ya, game view-nya kita atur dulu ya teman-teman. Main kamera, game itu lalu kita maximize aja, kita jalankan. Sorry, apa yang terjadi di sini? Nah, sekarang kita lihat kesalahannya ya. Ini kita jalankan, ternyata yang jalan itu malah kameranya itu ya. Mobilnya nggak jalan. Kenapa? Karena teman-teman, kita langsung menuliskan kode program transform translate. Nah, perintah ini itu akan berdampak eh, berdampak pada transform ya, di mana letak script itu berada. Script kita ada di mana? Script itu adanya di main kamera ya. Nah, maka yang akan digerakkan adalah transform miliknya main kamera. Sehingga tadi kita bisa lihat yang bergerak adalah main kameranya. Nah, tapi apabila yang kita inginkan yang bergerak adalah mobil, maka kita tambahkan dulu di sini teman-teman. Mobil.transform ya. Kita simpan, Ctrl S, lalu kita jalankan. Nah itu. Ya, yang jalan mobil klasik. Karena apa? Karena di sini nama mobilnya adalah klasik. Tapi kalau kita ubah menjadi sport, gitu ya. Maka di sini sekarang dijalankan yang melaju mobil sportnya. Nah, itu. Begitupun jika kita pilih sedan, maka yang melaju adalah, mohon maaf ya, sedan. Nah, itu. Oke, nah kita hampir selesai ini ya. Kita sudah mengimplementasikan proses pemilihan kondisi. Ya. Kita sudah bisa memilih mobil mana yang digerakkan dengan kecepatan berapa sesuai dengan nama mobil yang kita simpan dalam variabel ini. Ya. Nah, sekarang saatnya kita eh, berkenalan dengan teknik-teknik pemrograman yang mungkin akan sangat membantu kita ke depannya gitu ya. Kita akan berkenalan dengan beberapa teknik secara bertahap gitu ya. Nah, ini kan teman-teman bisa merasakan sesuatu yang tidak apa namanya? Tidak dinamis gitu ya. Artinya kita harus merubah-merubah skrip gitu ya. Kalau yang ingin dijalankan mobil sedan, skripnya dirubah, lalu disimpan, baru dia mobil sedannya jalan. Kalau mau yang dijalankan mobil sport, kita harus rubah lagi skripnya, disimpan, mobil sportnya yang jalan gitu ya. Tentu kita beranggapan, wah ini masa harus bongkar pasang skrip gitu ya. Nah di Unity 3D, kita bisa memanfaatkan sebuah teknik agar proses tersebut tidak kita lakukan berulang-ulang, yaitu dengan mengganti variabel nama mobil ini ya dengan tipe datanya adalah public. Nah, namun teman-teman, salah satu fungsi dari variabel level hak akses public itu bukan hanya seperti ini ya. Tapi sebenarnya intinya adalah
agar kita bisa agar agar script dari kelas yang berbeda bisa mengakses variabel ini. Tapi itu nanti kita akan jelaskan nanti. Sementara ini kita bisa menganggapnya bahwa jika sebuah variabel yang tadinya private kita buat public ya, dan ini kita bisa hapus. Ini kita hapus ya. Maka proses pemberian nilai itu bisa kita lakukan melalui Unity editornya, bukan melalui scriptnya. Jadi kita disimpan ini ya, kita simpan save all. Jangan lupa nama mobil jadi public dan yang tadi ini dihapus, atau ini di sini nggak saya hapus deh ya. Tadi ini nggak saya hapus, tapi saya nonaktifkan saja. Itu sebenarnya sama aja nih, nggak akan dieksekusi gitu ya. Hanya saja sekarang publicnya, sorry, nama mobilnya yang tadinya private sudah menjadi public gitu ya. Dan kita bisa melihat sekarang di Unity 3D Editornya, pastikan main kamera dalam keadaan terpilih. Nah, lalu teman-teman bisa melihat di sini. Variabel yang tadi kita buat menjadi public akan menjadi parameter di komponen script bernama race. Ini kan race ya. Dia akan muncul di sini, nama mobil. Karena kita buat public gitu ya. Kalau kita jadikan private lagi ya, sekarang kita jadikan private lagi nih ya. Kita simpan. Kalau kita kembali lagi ke Unity 3D-nya, maka nama mobil sini akan hilang. Ya, jadi salah satu kegunaan dari kita merubah private menjadi public adalah seperti itu. Kita bisa mengakses sebuah variabel dan memberikan nilai pada variabel tersebut melalui Unity 3D Editor. Jadi kita bisa langsung memberikan nilainya di sini tanpa harus bolak-balik ke script, simpan, edit lagi scriptnya gitu ya. Jadi kita bisa langsung mengetikkan di sini sedan gitu ya. Sedan. Lalu kita enter, maka nanti yang jalan adalah sedan. Nah, itu ya. Lalu kita ganti di sini eh apa namanya? Sport. Enter, maka yang akan berjalan mobil sportnya. Kalau kita ganti lagi di sini klasik, maka yang akan jalan adalah mobil klasiknya. Minimal sekarang kita nggak perlu lagi bolak-balik ke buka script lalu menyimpannya, kembali lagi ke editor ya. Itu salah satu manfaat dari public. Oke, mungkin itu ya pembahasan singkat dari eh, video tutorial kali ini tentang konsep conditional statement. Bagaimana kita bisa melakukan proses pemilihan berdasarkan kondisi-kondisi yang kita dapatkan, berdasarkan opsi yang kita miliki gitu ya. Dari opsi yang kita pilih, nanti kita bisa menentukan aksi-aksi yang sesuai dengan pilihan kita. Dalam contoh kita, aksinya apa teman-teman? Aksinya adalah menetapkan mobil yang ingin digerakkan dan mengatur kecepatannya. Ya. Oke, mudah-mudahan itu bisa memberikan pemahaman pada kita bersama. Tentu akan lebih uh, kita pahami lagi tentang konsep pemilihan kondisi ini jika kita lebih banyak berlatih dengan kasus-kasus yang lain. Nah, mungkin nanti sambil jalan kita akan selalu memberikan kasus-kasus yang berbeda ya agar pemahaman kita tentang bagaimana mendeklarasikan variabel, bagaimana menentukan variabel, bagaimana mengeksekusi sebuah pemilihan kondisi itu semakin kita kuasai. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.